Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Bulan ini gue baca lumayan banyak buku ya, ada 8 totalnya, terdiri dari 4 novel misteri, 1 novel detektif, 1 genrenya slice of life, 1 buku non-fiksi, dan 1 buku ilustrasi. Di video ini gue akan membahas secara singkat atau nge-review singkat setiap buku tersebut, karena jumlahnya ada 8, lumayan ya, jadi langsung kita mulai aja videonya. Seperti biasa, gue akan urutin pembahasannya itu dari buku-buku yang dapat rating paling rendah sampai ke yang paling tinggi. Jadi langsung aja, yang pertama itu ada buku ini dia, Rankaku, ditulis oleh Yandi ASD. Ini adalah salah satu buku yang masuk dalam kategori atau nominasi Best Mystery di ajang Scarlet Pen Awards 2024. Sayangnya ini bukan selera gue, membaca 400-an halaman buku ini tuh cukup melelahkan. Jadi ketika plot twistnya itu diungkap, gue nggak bisa berkomentar, datar aja gitu karena udah saking capek ngikutin narasinya. Gue udah bahas buku ini secara panjang kali lebar di video reading vlog yang ini kamu bisa nonton. Untuk Rankaku gue kasih rating 1,5 dari 5 bintang. Berikutnya ada buku ilustrasi, ini dia Babot, The Life of B.C. Frenchy, ditulis oleh Ika Amels. Ini gua nggak paham apa sih yang mau disampaikan ilustratornya atau penulisnya lewat gambar-gambar yang ada di dalam sini. Beberapa 1-2 lembar ada sih yang gua ngerasa relate, tapi selebihnya gua nggak ngerti apa yang mau disampaikan. Karenanya untuk buku ini gue juga cuma bisa kasih rating 1,5 dari 5 bintang. Berikutnya ada ini dia Skeleton 13, ditulis oleh Meda. Ini gue suka ya, gimana misterinya itu dimunculkan dalam bentuk satu kardus berisikan potongan-potongan tubuh manusia yang ditinggal begitu aja di lampu merah pancoran. Kemudian tokoh utama kita bernama Aksa yang adalah ajun inspektur pertama atau ya bisa disebut sebagai detektif kepolisian lah ya. Dia akan bertugas untuk menyelidiki siapa nih pelaku pembunuhan berantai. Kenapa gue bilang pembunuhan berantai? Karena si pelakunya ini tuh nggak cuma ninggalin satu kardus aja ya. Dia ninggalin beberapa dan timelinenya tuh ada dalam periode tertentu. Jadi kayak semacam clue gitu. Gue seneng gimana penulis menyusun clue-clue tersebut, teka-tekinya disusun dengan rapi menurut gue. Terus cara tokoh utama kita ini nyelesain atau berusaha memecahkan teka-tekinya itu juga menarik. Dia dibantu sama satu tokoh lain namanya Dama, dan gue suka interaksi mereka yang udah kayak kucing sama anjing. Gue udah bahas juga buku ini panjang kali lebar di video reading vlog yang tadi gue sebutin ya. Untuk Skeleton 13 gue kasih rating 3,5 dari 5 bintang. Buku keempat ada ini dia, The Honjin Murders, ditulis oleh Seishi Yokomizo. Ini masih versi bahasa Inggris ya, alias English version, dan ini tuh tentang locked room mystery alias pembunuhan di ruang tertutup. Ini seru, tapi karena keterbatasan bahasa Inggris gue, di beberapa bagian tuh ada yang gue kurang mengerti maksudnya apa. Apalagi di sini tuh banyak membicarakan tentang denah ruangan tempat pembunuhan tertutup itu terjadi. Tapi secara garis besar cara misterinya ini disampaikan serta alur penyelidikan yang dilakukan oleh seorang detektif yang adalah orang sipil gitu ya, itu menarik. Belum lagi plot twistnya itu akan membawa kita ke pelaku yang gue nggak nyangka sih kalau dia adalah pelaku sesungguhnya dan motifnya itu sakit jiwa. Makanya untuk Honjin Murders ini gue kasih rating 3,5 dari 5 bintang. Gosipnya sih buku ini bakal ada versi terjemahannya, jadi nanti kalau terbit terjemahannya gue bakal baca lagi, siapa tahu gue lebih paham, lebih fully understand gitu ya mengenai alur serta detail-detail penyelidikan yang ada dalam sini dan bisa kasih rating yang lebih tinggi lagi. Buku kelima ada ini dia, Jejak Balak, ditulis oleh Ayu Welirang. Ini tuh genrenya misteri dan premisnya tuh tentang pebalak liar. Pebalak liar itu oknum yang suka nebang-nebangin pohon di hutan secara ilegal. Dan juga tentang mitos masyarakat setempat tentang inyak alias harimau jadi-jadian. Karena premisnya seperti itu, gue penasaran dan gak sabar nih pengen baca gimana ceritanya. Dan ya gue suka, di sini tuh yang nyelidikin kasusnya atau misterinya itu adalah seorang wartawan ya, bukan polisi, bukan detektif. Jadi sedikit banyak kita pembaca jadi tahu gitu gimana cara kerja wartawan kriminal dalam mendapatkan beritanya. Ini juga udah gue bahas di video reading vlog yang ini ya, kalau bisa nonton di situ. Yang pasti untuk Jejak Balak gue kasih rating 4 dari 5 bintang. Lanjut ada ini dia, Fritter Membeli Rumah, ditulis oleh Arikawa Hiro. Ini novel yang bergenre slice of life. Jadi topik utamanya atau isu yang diangkat itu adalah tentang sulitnya mencari kerja bagi fresh graduate. Sebuah topik yang menarik ya. Terus ada dimasukin juga tentang masalah kesehatan mental ibu rumah tangga dan juga tentang kondisi bertetangga. Karena ini
genrenya slice of life ya. Di beberapa bagian tuh kayak alurnya datar aja gitu dan lebih fokus nyeritain tentang Takeseiji yang nyari kerja dan bagaimana dia di tempat kerjanya. Di beberapa bagian gue sempat ngerasa bosen dan ngerasa ceritanya kepanjangan. Tapi gue suka banget gitu sama isu yang diangkat tersebut, makanya untuk judul ini gue kasih rating 4 dari 5 bintang. Berikutnya gue baca satu buku non-fiksi yang judulnya lumayan panjang, yaitu ini dia, Seorang Pria yang Melalui Duka dengan Mencuci Piring, ditulis oleh Dr. Andreas Kurniawan. Buku ini tuh mengangkat satu topik tentang duka. Ini bisa dibilang semacam spin-off atau modifikasi dari konsep 5 stages of grief yang biasanya gue baca gitu ya di artikel-artikel mengenai cara mengatasi berduka. Di sini dimodifikasi oleh penulis dengan cara tutorial mencuci piring. Kenapa tutorial mencuci piring? Nah, di sini ada dijelasin satu persatu tahapan-tahapan dalam mencuci piring yang diasosiasikan dengan menghadapi kedukaan. Gue suka banget di sini meskipun gue tidak kehilangan seseorang, tapi gue kehilangan sesuatu dan itu juga valid ya. Di sini juga disebutin duka itu nggak harus selalu kehilangan seseorang, bisa juga sesuatu. Tapi memang di sini lebih utamanya membahas tentang berduka ketika kehilangan seseorang. Tapi gue merasa step-step di sini bisa diaplikasikan ke apa yang gue alami dan karena itu sudah lewat, gue jadi lebih paham gitu mengenai apa sih yang gue rasakan dulu ketika gue kehilangan sesuatu itu gitu. Makanya bagus banget, banyak bagian-bagian yang bikin gue jadi merenung, bisa dijadiin prompts atau panduan untuk gue menulisnya di dalam jurnal untuk lebih mengelaborasi perasaan gue. Makanya ini gue suka banget. Untuk judul satu ini gue kasih rating 4 dari 5 bintang. Selanjutnya ada ini dia, Tinka, ditulis oleh Nikomachi. Ini adalah novel bergenre misteri ya, tapi menurut gue cerita di sini tuh fresh. Kalau biasanya novel-novel misteri itu dibuka dengan kasus pembunuhan, di sini ceritanya dibuka dengan sebuah misteri berkaitan dengan mercusuar. Yang seiring membaca ceritanya, ngikutin ceritanya, ternyata mercusuar ini tuh menyimpan cerita atau kisah yang cukup kelam. Gue suka banget, gue suka narasinya, gue suka tokoh-tokoh di sini, gue suka bagaimana penulis membangun dunia di dalam Pulau Tinka ini. Makanya gue kasih rating 4,5 dari 5 bintang, nyaris sempurna. Gue kurangin 0,5 karena di dalam sini ada romance yang cukup drama, tapi selebihnya di luar itu gue suka banget. Gue rekomenin banget untuk kamu mau cari sesuatu novel misteri yang beda dari biasanya. Nah, coba baca Tinka. Di bulan Maret bisa dibilang buku yang atau judul yang jadi favorit gue itu adalah ini dia, buku non fiksi yang judulnya panjang ini sama Tinka tadi, di antara 8, jadi dapat favorit 2. Gimana dengan kamu? Ada judul favorit apa yang ditemukan di sepanjang bulan Maret kemarin? Bisa sharing judulnya di kolom komen di bawah supaya kita bisa saling berbagi rekomendasi. Untuk video wrap up bulan-bulan sebelumnya kamu bisa nonton di sini dan juga di sini. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini dan kita ketemu di video yang ini dan yang ini. Siap.